Bab 1499 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suara mendesing. Setelah mantra pembatas terdistorsi, Suke dan teman-temannya berhasil lolos tanpa cedera. Hanya raungan marah dari Celestial Prime yang tersisa bergema di dalam gua. Bam! Dengan suara teredam, peti mati perunggu itu retak, dan seorang pria parubaya kekar muncul dari sana. Dengan lambaian tangannya, embusan angin muncul dan menyapu peti mati perunggu yang telah dibuka Suke. Peti mati itu juga pecah berkeping-keping, dan wanita berbaju putih muncul. Mantra pembatas di tubuhnya telah sepenuhnya dibatalkan. Dia juga marah, tapi dia menatap pria parubaya itu. "Kenapa kamu menatapku seperti itu? Anak siapa itu?" tanya pria parubaya itu dengan marah. "Apakah kamu tidak tahu siapa itu? Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menghancurkannya." Wanita berbaju putih itu menjawab dengan dingin. Pria parubaya itu berhenti dan membuka kekuatan jiwanya. Dia merasakan rasa kekeluargaan dari kehidupan di perut wanita itu. Dia akhirnya menghela nafas lega. Anak itu miliknya. "Hei, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan anakku sendiri?" Baru pada saat itulah pria parubaya itu mengungkapkan senyum sederhana dan jujur di wajahnya. Dia berkata dengan sikap menjilat, "Hong-er, jangan marah. Aku bingung sesaat dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak mengira kamu sudah hamil sebelum aku tertidur. Ini sudah bertahun-tahun." Itu bukan salahmu. Itu perilaku bajingan kecil itu yang terlalu tercela." Wanita berbaju putih, Xuan Yuan Hong, mendengus dingin. Dia menggertakkan giginya saat memikirkan apa yang baru saja dilakukan Suke. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, bukan karena dia belum pernah bertemu dengan kultivator bejat semacam ini. Namun, ketika dia mencapai tahap surgawi, dia sudah lama tidak bertemu dengan seorang kultivator seperti itu. Kali ini, seorang pemuda di Golden Celestial Stage dari Great All Embracing Heaven datang, dan dia begitu tercela dan tidak tahu malu sehingga dia mencuri pakaiannya, bahkan pakaian dalamnya. "Aku hanya salah paham denganmu karena aku melihatnya memakai, pakaian dalammu." Pria parubaya itu mengangguk dan ekspresinya menjadi serius. Dia hanya pria hina dengan hobi khusus. Wajah Xuan Yuan Hong masih penuh amarah. Bahkan jika dia tidak dicemarkan, pakaian dalamnya dicuri saja sudah sangat memalukan. Wanita mana di dunia ini yang tahan celana dalamnya diambil oleh orang asing? Bajingan ini sebenarnya menyukai pakaian wanita. Ini pertama kalinya aku melihat hobi yang begitu istimewa. Hong-er, jangan khawatir, aku akan membangunkan yang lain di sini, dan ketika kita keluar, kita akan meretas dia berkeping-keping. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Xuan Yuan Hong melirik pintu keluar gua dan berkata dengan dingin, "Dia membangunkan kita 100 tahun terlalu dini. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa lepas dari kematian. Saat kita keluar, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memburunya. Adapun apa yang baru saja terjadi, Anda tidak perlu menyebutkannya kepada orang lain." "Hong-er, jangan khawatir. Aku tidak sebodoh itu untuk menyebutkan apa yang baru saja terjadi pada mereka." Pria parubaya itu sekali lagi menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur. Kemudian, dengan lambaian tangannya, semua ki spiritual di dalam gua tiba-tiba memadat dan menyapu peti mati perunggu lainnya. Meskipun Suke hanya membangunkan mereka lebih awal, sekarang mereka sudah bangun, tidak mungkin membiarkan yang lain terus tidur. Pada saat yang sama, di luar gua, di rumah harta Akademi Istana Surga, Peri Zixia dan yang lainnya masih mencoba untuk membuka pintu masuk, tetapi Suke, Budfest, dan Duan Jiude telah kembali. Mereka bertiga tampak gugup, tetapi mereka tidak terluka. "Hei, lari, saudara Achilles dalam masalah besar." Begitu Budfest mendarat, dia langsung meneriaki Jiang Hongyan dan yang lainnya. "Apa yang sedang terjadi?" Peri Zixia, Jiang Hongyan, dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka memandang Suke lagi. Dia mengenakan gaun putih wanita dan dudou kuning muda. Pakaiannya sangat aneh. "Anak kecil, apa yang kamu lakukan di sana secara diam-diam?" Liu Jingning mengungkapkan senyum penuh arti dan menyipitkan mata ke arah Suke. "Jangan salah paham, aku hanya melakukan ini untuk keluar." Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius. Saat ini, dia sedang tidak mood untuk bercanda dengan yang lain.
Ada begitu banyak Celestial King dan beberapa Celestial Prime yang kuat tergeletak di dalam gua. Jika orang-orang ini belum terbangun, dia bisa tenang. Tetapi ketika dia keluar, terlihat jelas bahwa salah satu Celestial Prime telah terbangun, jadi tidak butuh waktu lama bagi yang lain untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Jika sekelompok orang ini datang untuk mencari masalah dengannya, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Untuk keluar, apakah perlu memakai barang-barang ini? Yang centil B asterisk touch milik pakaian ini? Kata Liu Jingning sambil tersenyum. Jiang Hongyan dan Peri Zixia juga menatap Suke dalam diam. Suke menatap mereka dan menjelaskan tanpa daya, kamu mungkin tidak percaya, tapi aku benar-benar bisa berbicara dengan pakaian, tapi aku harus memakainya untuk berbicara. Aku baru saja mendapatkan metode untuk membuka segel dari dudu ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Budfest dan Duan Jiude. Saya bersumpah atas nama serigala saya bahwa apa yang dikatakan Brother Achilles itu benar. Ya, awalnya saya tidak percaya, tapi kemudian saya percaya. Budfest dan Duan Jiude mengangguk. Namun, di mata orang banyak, kata-kata keduanya sudah lama tidak bisa dipercaya. Ketika Suke melihat bahwa mata Jiang Hongyan dan yang lainnya tidak benar, dia segera berkata, jika kamu tidak percaya padaku, berikan pakaian dalammu, dan aku akan membuktikannya padamu. Bah, Liu Jingning segera meludah. Tak tahu malu, Peri Zixia berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Hongyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia menolak. F*CK, apa yang aku katakan itu benar. Suke langsung merasakan sakit kepala. Kemampuan supernatural D** ini. Ledakan. Pada saat ini, suara teredam samar datang dari dinding batu pavilion harta karun. Sepertinya seseorang membombardir segel itu. Wajah Suke, Budfest, dan Duan Jiude tiba-tiba berubah. Tidak bagus, cepat mundur. Suke segera berteriak. Dengan lambaian tangannya, dia langsung mengeluarkan lambang pelarian ilahi tingkat surgawi. Desir. Sebelum yang lain punya waktu untuk bereaksi, seberkas cahaya menyala dan mekar di tangan Suke. Daya tarik yang kuat menyelimuti semua orang, dan mereka langsung memasuki kehampaan. Setelah beberapa napas, ketika sekelompok orang bereaksi, mereka sudah muncul di sudut alam surgawi Ziwei. Tempat ini sudah agak jauh dari Akademi Istana Surga, dan itu adalah kota kuno. Suke dan yang lainnya muncul di luar gerbang kota, tapi tidak ada yang menyadarinya. Apa yang kamu temui di sana? Peri Zixia melihat tindakan Suke dan menyadari keseriusan masalahnya, jadi dia bertanya. Situasinya mendesak, mari kita bicarakan nanti. Suke tidak bisa santai sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi begitu banyak Celestial Kings dan Celestial Prime adalah murni mencari kematian, dan itu sangat tidak perlu. Dia memanggil antarmuka sistem dan langsung bertukar beberapa boneka penyamaran. Dia membagikannya kepada Jiang Hongyan dan yang lainnya, dan mereka semua mengubah aura dan penampilan mereka. Bahkan Budfest mengubah penampilannya dan menjadi babi kecil, yang digendong di pelukan Duan Jiude. Baru setelah sekelompok orang memasuki kota kuno dan menemukan tempat peristirahatan, Suke sedikit santai. Nah, ini seharusnya baik-baik saja, kan? Duan Jiude berinisiatif untuk bertanya, sedikit gugup. Tidak apa-apa, Celestial Prime itu tidak punya waktu untuk menandaiku. Sekarang setelah aku mengubah auraku, dia seharusnya tidak dapat menemukan kita. Suke melambaikan tangannya dan duduk. Perdana Surgawi, Zixia Fairy dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Sebenarnya ada Celestial Prime di Akademi Istana Surga? Suke mengangguk dan secara singkat menjelaskan situasi di dalam. Adapun masalah mencuri pakaian Xuan Yuan Hong, dia tentu saja tidak akan banyak bicara. Setelah mendengarkan ini, Peri Zixia dan yang lainnya juga terdiam. Mereka baru saja berurusan dengan Akademi Istana Surga, tetapi mereka tidak menyangka Sekte Istana Surga, yang telah menghilang di zaman kuno, akan muncul kembali. Jadi, pembangkit tenaga dari Sekte Istana Surga tidak menghilang, tetapi mereka tidur di ruang rahasia situs lama? Kata Mo Junchen sambil berpikir. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Suke menggelengkan kepalanya. Dia masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan oleh pita perut kecil itu.
Xuan Yuanhong pernah mengejar Xuan Yuan Wanrong untuk membunuh Xuan Yuan Wanrong, tetapi Xuan Yuan Wanrong sedang tidur di lembah pemakaman surgawi di 4 benua besar. Pasti ada cerita di balik ini. Adapun apa yang terjadi, pita perut kecil tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Itu benar. Pada saat ini, Suke memikirkan sesuatu dan memandang Jiang Hongyan. Hongyan, bagaimana kabar Fei Fei sekarang? Ketika dia membawa Su Fei Fei dari bumi ke 4 benua besar, dia telah terjebak di lembah pemakaman surgawi sebelum dia sempat mengajaknya jalan-jalan. Untungnya, Jiang Hongyan telah melindunginya di cakram giok keberuntungan, sehingga dia bisa berkultivasi dengan tenang. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, Suke juga sangat penasaran dengan tingkat kultivasi Su Fei Fei. Dia baru saja memasuki tahap bayi asli belum lama ini. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah, terlihat sedikit khawatir. Tidak masalah, sudah sangat bagus baginya untuk memasuki tahap bayi asli hanya dalam beberapa tahun. Suke menghibur Jiang Hongyan dengan senyuman. Bagaimanapun, Su Fei Fei baru memulai kultivasinya di tengah jalan. Dia pernah tinggal di bumi. Fisik dan bakatnya jauh lebih rendah daripada pembudidaya lainnya. Meski begitu, Su Fei Fei memiliki good fortune jadedis, benda suci, dan dia juga memiliki bimbingan dan perhatian dari Jiang Hongyan. Kondisi pasca kelahirannya jauh lebih unggul dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kecepatan kultivasinya di good fortune jadedis jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Bagi banyak pembudidaya, sangat cepat untuk mencapai tahap bayi asli hanya dalam beberapa tahun. Tapi bagi Su Fei Fei yang memiliki begitu banyak keuntungan, itu pasti tidak cepat. Bahkan, harus dikatakan bahwa itu lambat. Setelah beberapa tahun berkultivasi di Good Fortune Jadedis, Jiang Hongyan telah naik dari Crossing Calamity Stage ke Half Celestial Stage, dan kemudian dia tiba-tiba memasuki Golden Celestial Stage. Untuk pembudidaya biasa, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk melewati tahap budidaya, belum lagi hambatannya. Dengan kata lain, kondisi kultivasi di Good Fortune Jadedis bisa menyelamatkan Jiang Hongyan ribuan tahun. Jika seseorang melihat Su Fei Fei dengan cara ini, itu akan setara dengan Su Fei Fei yang baru saja memasuki tahap bayi asli setelah ribuan tahun. Oleh karena itu, Jiang Hongyan tampak khawatir. Rupanya, kemajuan kultivasi Su Fei Fei jauh di bawah harapan dan harapannya. Suke juga tahu bahwa hanya ada satu alasan untuk ini, bakat bawaan Su Fei Fei terlalu buruk. The Good Fortune Jadedis dapat meningkatkan akar spiritual dan memiliki efek mencuci otot dan sumsum. Bakat fisik Fei Fei telah mencapai tingkat yang sempurna dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saya tidak tahu mengapa kecepatan kultivasinya selalu tidak mampu untuk menjaga. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengerutkan kening. Jelas, masalah ini sangat mengganggunya. Tidak apa-apa, saat kita menyelesaikan masalah benua surga, aku pribadi akan melihat Fei Fei. Ini seharusnya bukan masalah besar. Suke, sebaliknya, sangat tenang. Selama dia bisa menemukan waktu untuk membiarkan sistem memeriksa masalah kultivasi Su Fei Fei, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tapi sekarang bukan waktunya. Hal yang paling menyusahkan saat ini adalah orang-orang kuat di dalam gua. Ada puluhan Celestial Kings dan Celestial Prime, yang semuanya berasal dari Sekte Istana Surga di masa lalu. Setelah kebangkitan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk melepaskan diri dari segel itu. Segera, distribusi kekuasaan di benua surga akan dirombak lagi. Ini juga berarti benua surga akan berada dalam kekacauan. Saat ini, membiarkan Su Fei Fei keluar jelas bukan langkah yang bijak. Suke memutuskan untuk menunggu dan melihat. Namun, beberapa hari berlalu. Suke dan yang lainnya masih tinggal di perhentian kota kuno, tetapi tidak ada rumor tentang mereka di dunia luar. Sebaliknya, berita bahwa Suke telah membunuh begitu banyak raja surgawi dengan kekuatannya sendiri telah menyebar ke seluruh benua surga. Pertama, di luar kota Tiansa, dia telah menggunakan kesengsaraan surga untuk membunuh 10 raja surgawi dan menakuti 2 bintang surgawi dari luar area. Kemudian dia pergi ke Akademi Istana Surga dan membunuh 3 raja langit berturut-turut dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan Akademi Istana Surga. Ini mengejutkan banyak pembudidaya di benua surga. Mereka tidak bisa mempercayainya.
Ya Tuhan, awalnya saya berpikir bahwa ayah Suke sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa Suke akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Mengerikan. Jika banyak orang tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Aku mendengar bahwa Suke hanyalah seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, tetapi dia membunuh Li Xuanqi, Patriark Akademi Istana Surga, dalam sekejap. Tidak, aku mendengar bahwa dia adalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya, dan dia membunuh 2 raja surgawi dari Sekte Sage sendirian. Omong kosong. Kultivasi aslinya adalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Beberapa orang mengatakan bahwa setelah dia membunuh 2 raja surgawi dari Sekte Sage, aura yang dipancarkannya jelas berada di surga emas dari surga yang merangkul segalanya panggung surga. Tidak peduli apa, kekuatan pria itu mengerikan. Di seluruh benua surga, orang-orang membicarakan tentang kekuatan Suke. Tapi tanpa kecuali, semua orang dikejutkan oleh kekuatannya, tapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Lagi pula, Akademi Istana Langit benar-benar menurun karena hal ini. Semua dekan dan tetua telah terbunuh, dan para siswa telah melarikan diri dan kembali ke keluarga dan sekte masing-masing. Dan dalam waktu kurang dari sehari, keluarga dan sekte ini telah mengumumkan kepada publik bahwa mereka berhubungan baik dengan fraksi surga yang meledak. Bahkan ada beberapa kekuatan yang secara sukarela bergabung dengan fraksi surga yang meledak dan berafiliasi dengannya. Tapi betapapun terkejutnya dunia luar, Suke tetap tidak muncul. Dia sangat ingin tahu mengapa tembakan besar dari Sekte Istana Surga belum muncul. Ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Jadi, 10 hari lagi berlalu. Suke akhirnya tidak tahan lagi. Selama hampir sebulan, tidak ada berita apapun dari tembakan besar Sekte Istana Surga. Tetapi Suke sangat yakin bahwa mereka pasti telah keluar, tetapi mereka tidak ingin muncul. Tidak, kita harus mencari seseorang untuk menanyakannya. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Suke memanggil semua orang dan memberi saran. Ya, saya setuju, tapi akhir-akhir ini saya merasa tidak enak badan, jadi saya khawatir saya tidak bisa pergi. Budfest pertama-tama menyetujui usulan Suke dengan menggebrak meja. Kemudian dia memasang tampang sakit, menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukan tugas berat untuk menanyakan kabar tersebut. Saya harus bersiap untuk mengasingkan diri untuk melewati kesengsaraan surgawi. Saya benar-benar ingin melakukannya, tetapi saya tidak bisa. Duan Jiude menghela nafas, wajahnya penuh penyesalan. Dia telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasinya baru-baru ini dan akan menghadapi kesengsaraan surgawi, jadi dia tidak bisa pergi. Tetapi semua orang tahu bahwa bahkan jika Duan Jiude tidak menghadapi kesengsaraan surgawi, dia tidak akan pergi untuk menanyakan kabar tersebut. Ekspresi penyesalan di wajahnya bisa dikatakan sebagai kemampuan akting yang sangat mendalam. Diam, kalian berdua. Aku tidak mengatakan kita harus membiarkan orang kita sendiri pergi. Untuk amannya, kita bisa meminta orang lain untuk membantu kita. Suke melirik Budfest dan Duan Jiude dengan jijik dan berkata sambil tersenyum. Lainnya, siapa? Budfest dan Duan Jiude sama-sama menghela nafas lega. Semua orang juga memandang Suke. Suke tersenyum, saatnya pergi ke Danau Giok. Asterismen, apakah kita akan pergi ke Danau Giok lagi? Duan Jiude tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Apa yang kamu maksud dengan Momo? Danau Giok telah menutup pintunya dan menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan urusan duniawi. Tapi sekarang kurasa mereka ingin kita datang ke mereka. Suke tersenyum, lagi pula, mereka tidak tahu bahwa ada orang-orang dari Sekte Istana Surga di Akademi Istana Surga. Itu bukan ide yang bagus. Mari kita tipu mereka seperti ini. Duan Jiude menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kali ini aku tidak menipu mereka. Aku hanya memberi mereka keberuntungan besar. Suke tersenyum. Demon, rezeki macam apa? Beri aku dulu. Budfest langsung maju, wajahnya penuh semangat. Suke menekan kepalanya ke belakang dengan satu tangan dan berkata dengan jijik, jika kamu dapat memiliki setengah dari wanita muda cantik di Danau Giok, bukan tidak mungkin untuk memberikan keberuntungan ini kepadamu. Asteriste, apa hubungannya ini dengan wanita muda? Nak, apakah kamu menghargai kekasih daripada teman lagi? Budfest menatap Suke dan berteriak.
Ini tidak ada hubungannya dengan menghargai seorang kekasih daripada seorang teman, tetapi ini sangat berkaitan dengan wanita muda. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Awalnya, dia hanya ingin mencari seseorang untuk pergi ke Akademi Istana Surga dan melihat apakah dia dapat menemukan informasi tentang pukulan besar. Tetapi ketika dia menyebutkan Danau Giok, Suke tiba-tiba mendapat ide. Di benua yang membosankan ini, benua surga, sudah waktunya untuk membentuk grup wanita. Kek kecil, apa yang kamu katakan? Wanita muda mana yang memiliki hubungan baik denganmu? Pada saat ini, Liu Jingning mencibir. Suke terkejut dan menoleh untuk melihat. Liu Jingning menatapnya dengan senyum tipis. Jiang Hongyan dan Peri Zixia juga menatapnya. Sehasteriste. Keinginan Suke untuk bertahan hidup tiba-tiba meledak. Hei, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Apa yang kamu maksud? Peri Zixia bertanya dengan tenang. Pantas saja kamu selalu pergi ke Danau Giok. Kamu sangat merindukan mereka. Liu Jingning juga berkata. Itu benar-benar mustahil. Wajah Suke segera menjadi serius dan dia berkata dengan benar. Orang lain tidak mengenal saya, tetapi bagaimana mungkin Anda tidak mengenal saya? Menurut Anda, siapa saya, Suke? Kecuali Anda, saya tidak tertarik pada wanita lain sama sekali. Petik 2. Apa? Butfest dan Duan Jiude berteriak kaget. Pada saat yang sama, mereka menutupi dada mereka dan mundur selangkah dengan sangat waspada. Suke terlalu malas untuk memperhatikan kedua pria ini dan terus berteriak. Sejak saya datang ke benua surga, saya belum dekat dengan wanita lain. Bahkan ketika saya sedang makan sayap ayam, ketika saya mengetahui bahwa mereka adalah sayap ayam, saya tidak memakannya. PFFT. Liu Jingning tidak bisa menahan tawa. Dia memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo mulai bisnis. Mengapa kamu ingin menemukan orang-orang di Danau Giok? Apa hubungannya ini dengan es dari Sekte Istana Surga? Petik 2. Tidak masalah. Itu hanya iseng. Aku bisa mendapat manfaat darinya, dan jadi Leik juga akan mendapat manfaat darinya. Ini situasi yang saling menguntungkan. Suke tersenyum. Dia menantikannya seolah-olah dia bisa melihat banyak acting top points menunggunya. Untung, F***CK. Bocah kecil, kita harus mengkhawatirkan orang-orang tua dari Sekte Istana Surga sekarang. Kamu masih memikirkan untung? Duan Jiude langsung marah. Sudut mulut Suke meringkuk saat dia berkata, selama aku mendapat untung dari ini, satu-satunya yang akan sakit kepala ketika saatnya tiba adalah kelompok kabut tua dari Sekte Istana Surga. Faktanya, dia tidak berada di ujung tali. Selain kartu truf yang dia simpan untuk dirinya sendiri, dia masih memiliki kartu truf lain, yang merupakan peluang debt collector bits gratis dari sistem. Faktanya, selama dia menggunakan mekanisme balas dendam sistem dan bertarung sampai mati, dia mungkin bisa membunuh kelompok pembangkit tenaga listrik itu. Hanya saja risikonya terlalu besar. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, Suke tidak ingin menggunakan kedua kartu truf itu dengan mudah. Lagi pula, masih ada tembakan besar di tingkat Kaisar Langit di benua awan langit, dan dia tidak ingin menyinggung perasaan mereka dengan santai. Jadi, ada cara konvensional lain yang harus dilakukan, yaitu terus mendapatkan acting top points, terus meningkatkan sistem, meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri, dan menghancurkan lawan-lawannya secara paksa. Sekelompok peri kecil dari Jade Leik adalah cara yang Suke buat untuk mendapatkan acting top points dalam sekejap inspirasi. Hari itu, sekelompok orang langsung berangkat. Mereka masih mempertahankan penyamaran boneka penyamaran, menyembunyikan aura mereka, dan langsung mengambil perangkat teleportasi untuk meninggalkan alam surgawi Ziwei. Mereka menyeberang ke alam surgawi Tianxiang dan tiba di kota Tianxiang. Meskipun Danau Giok telah menutup gerbang gunung, kota Tianxiang masih setengah terbuka. Namun, dalam radius beberapa ratus mil dari tanah suci Danau Giok, semuanya diselimuti oleh susunan mantra pelindung gunung. Kultivator biasa tidak bisa mendekati sama sekali. Setelah Suke dan rombongannya tiba di kota Tianxiang, mereka tidak membuang waktu dan langsung bergegas menuju tanah suci Danau Giok. Tidak perlu menghancurkan arai mantra pelindung gunung. Mereka hanya bisa mengirim kartu kunjungan dan menandatanganinya, Suke dari fraksi surga yang meledak. Bocah kecil, kartu kunjungan ini digunakan oleh orang-orang yang peduli dengan etiket.
Sepertinya bukan gayamu. Apakah ini dapat diandalkan? Mungkin ketika mereka melihat namamu, mereka tidak akan senang melihatmu. Buttfast mengungkapkannya keraguan. Oh, tunggu dan lihat saja. Dalam waktu kurang dari 5 napas, mereka pasti akan keluar untuk menyambut kita. Suke menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Dia mengubah penampilan semua boneka penyamar kembali ke penampilan aslinya, tetapi masih menyembunyikan aura mereka. Dia sangat yakin bahwa selama orang-orang di Danau Giok tidak bodoh, selama mereka tidak tahu bahwa dia telah menyinggung petinggi sekte Istana Surga, mereka pasti akan keluar untuk menyambutnya. F*CK, aku tidak percaya ini. 5, 4. Buttfast tampaknya sangat yakin bahwa orang-orang di Danau Giok tidak akan menyambut Suke, yang merupakan dewa wabah. Namun, ketika dia baru saja menghitung mundur sampai 4 dan hendak meneriakkan 3. Ledakan. Arai mantra pelindung gunung tiba-tiba bergetar, dan suara teredam terdengar. F*CK. Buttfast tiba-tiba membeku di tempat. Sekelompok orang juga melihat spell Arai pada saat bersamaan. Beberapa tokoh bergegas. Mereka adalah murid dari Jade Lake, dipimpin oleh Bai Keiling. Mereka membuka arai mantra pelindung gunung tanpa ragu sedikitpun. Setelah bertahun-tahun, meskipun Suke pernah bertemu Bai Keiling sebagai ayah Suke, bagi Bai Keiling, sudah lama sekali dia tidak melihat Suke. Namun, dia masih mengenali Suke pada pandangan pertama. Lagi pula, orang-orang yang luar biasa dan tampan sering meninggalkan kesan yang dalam, terutama aura nakal Suke yang unik, yang sebenarnya bukan sesuatu yang bisa ditiru orang lain. F*CK, mereka benar-benar keluar. Buttfast merasa sedikit malu dan menggumamkan beberapa patah kata. Su Daoyu, perawan suci Jiang, lama tidak bertemu. Pada saat yang sama, Bai Keiling juga tiba dengan beberapa murid perempuan dari Danau Giok dan menyapa Suke dan yang lainnya. Dia memegang bendera mantra di tangannya, yang membuka pintu masuk di susunan mantra pelindung gunung. Murid perempuan lain dari Danau Giok juga menyapa Suke dan yang lainnya. Namun, mereka menilai Suke dengan rasa ingin tahu. Apakah ini pria legendaris yang dikabarkan sangat keterlaluan di dunia luar? Apakah Penatua Su, yang membangkitkan pohon persik di Danau Giok, adalah ayahnya? Beberapa murid perempuan memiliki ekspresi ingin tahu di wajah mereka, seolah-olah mereka tertarik pada Suke. Nona Bai, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Suke membalas Bai Keiling sambil tersenyum. Adapun murid perempuan dari Jade Lake ini, dia cukup akrab dengan mereka. Namun, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya berpura-pura tidak mengenal mereka dan membiarkan Bai Keiling dan yang lainnya membawa mereka ke tanah suci Danau Giok sambil tersenyum. Su Daoyu telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Merupakan suatu kehormatan bagi tanah suci Danau Giok karena Anda mengunjungi kami, kata Bai Keiling sambil tersenyum. Nona Bai, kamu terlalu sopan. Kudengar ayahku memiliki hubungan yang baik dengan Danau Giok. Aku harus berkunjung. Aku ingin tahu apakah Bunda Suci Danau Giok ada di Tanah Suci? Suke memasang senyum palsu dan berpura-pura sopan. Bai Keiling berhenti sejenak dan berkata dengan senyum masam, Su Daoyu datang pada saat yang buruk. Bunda Suci kami meninggalkan alam surgawi Tianxiang beberapa hari yang lalu dan pergi ke alam surgawi Ziwei. Oh, dia pergi ke Ziwei Celestial Realm? Suke sedikit terkejut. Dia baru saja membuat keributan di Ziwei Celestial Realm. Apa yang Bunda Suci Danau Giok lakukan saat ini? Ini. Bai Keiling ragu-ragu sejenak dan berkata, sebenarnya, ini bukan rahasia. Su Daoyu tidak tahu bahwa beberapa pusat kekuatan dari Sekte Istana Surga yang menghilang di masa lalu telah kembali. Mereka mengadakan pertemuan dan menanyakan semua leluhur sekte besar untuk pergi ke sana. Bunda Suci kami hanya menemani beberapa leluhur Danau Giok. Sialan. Suke segera melebarkan matanya. Ekspresi Duan Jiude dan yang lainnya juga sedikit berubah. Apa yang ingin mereka lakukan dengan mengadakan pertemuan? Suke bertanya langsung.